Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin Update. Update ini kita akan bahas tentang weekly time frame. Jadi mentoknya jadi price action aja. Nanti kita akan coba untuk kulik lagi, mungkin ada news atau fundamental update. But for now kita bakal fokus untuk price action karena memang ini untuk menjelang closing time frame weekly plus time frame daily, dan juga untuk short termnya nanti kita akan bedah. Nah, start langsung aja dari time frame daily. But before kita start, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ini video konten yang saya sharingkan ke teman-teman merupakan analisa pribadi, opini pribadi. So make sure before kalian do your own trade atau make decision di investment, selalu lakukan research mandiri ya. Jadi make sure aja supaya teman-teman di sini tahu ya bahwa segala keputusan investasi itu berada di tangan masing-masing dan tidak bijaksana untuk menggantungkan keputusan investasi di tangan orang lain. Alright. So teman-teman sekalian saya ingin remind juga untuk Advance Group kita akan close tanggal 29 dan only gunakan link yang ada di kolom deskripsi, karena selain itu takutnya scammers ya, ada beberapa yang sempat report juga istilahnya minta transfer ke atas nama siapa ya, Winda lah dan lain sebagainya. Jadi harap berhati-hati sekali lagi teman-teman ya, hanya gunakan yang ada di link aja. Oke, think that's it ya. Start from the price action time frame weekly. Nah, untuk Bitcoin time frame weekly, sebenarnya saya meyakini proses kita itu masih memerlukan satu kali wave lagi untuk turun ke bawah ya. Tapi tentu saja ini pasti akan menimbulkan kontroversi karena meyakini bahwa ya mungkin sebagian orang akan bilang saya bear boy atau gimana. Tapi memang kalau misalkan kita lihat dari price actionnya sendiri, sangat besar ya opportunity untuk kita ngelihat Bitcoin turun sampai ke kisaran level $13.000. Banyak sekali orang yang discuss soal hal ini, tapi kalau dari saya opini pribadi memang di sini punya reason yang cukup jelas. Pertama, di sini merupakan wave satunya juga pada pergerakan sebelumnya. Plus kalau kita lihat weekly moving average 200 for the first time dari semenjak Bitcoin ditradingkan, itu pada akhirnya kita ngelihat Bitcoin trading di bawah weekly moving average 200. Memang sih sebetulnya kalau kita lihat dari close candle-nya ini terlihat menarik ya. Istilahnya anggapan yang saya lihat adalah kita lihat proses penurunan yang begitu signifikan. Somehow di area ini kita berhenti. Artinya ada alasan yang cukup kuat kenapa market bisa berhenti di sana. Pertama, mungkin consideration-nya karena memang murah. Kedua, kalau lihat dari MACD sendiri memang ini menunjukkan kita sudah berada di historical lowest-nya MACD ya teman-teman semenjak Bitcoin ditradingkan. Terus lainnya ya mungkin RSI sendiri menunjukkan kita masuk ke area extremely oversold yang juga merupakan for the first time itu indeksnya berada di kisaran 26. Akan tetapi memang kedua indikator ini kan sifatnya adalah untuk momentum. Tentu saja tidak bisa menjadi sebuah patokan di dalam menentukan investment kita. Kalau misalkan kita berkata bahwa ya area ini sudah cukup murah, itu saya setuju. Tapi apakah bisa lebih murah lagi? Menurut pandangan saya masih cukup besar kemungkinannya. Kenapa? Karena posisi Rusia masih meninvasi Ukraina. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan saat ini kondisinya cukup mulai bertambah ya ketegangannya ya. Bahkan terakhir saya dapat informasi London itu digadang-gadang sebagai salah satu negara yang mau dihancurkan duluan karena ya London termasuk dalam anggota NATO. Jadi ya bagi Rusia mengatakan bahwa semua yang berada di dalam NATO itu dia nggak peduli siapapun negaranya, yang pasti selama kamu di dalam NATO artinya kamu adalah musuh. Itu kata salah satu jenderal perangnya Rusia. Jadi ya itu yang disampaikan. Saya lihat ketegangan masih tinggi, artinya supply chain pasti masih terganggu, dan tentu saja inflasi masih akan meningkat terutama di Amerika Serikat. Kita belum tahu, yang pasti pekan ini saya lihat ada rilis data GDP. Maybe besok saya akan kasih update-nya beserta dengan tanggalnya dan juga jamnya. Jadi teman-teman bisa tahu gambaran atau bisa persiapan lah rilis data GDP-nya ya. Tentu saja ini untuk Amerika mengukur kondisi perekonomian mereka, apakah dalam keadaan oke atau dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, kira-kira seperti itu. Nah, data GDP akan jadi pengaruh banget buat kondisi market karena akan menjadi alat ukur atau tolak ukur untuk
melihat ya apakah Amerika memasuki resesi ekonomi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kenapa itu penting? Itu akan menjadi perhatian khusus lah para traders dan investor di seluruh dunia saat ini. Nah, balik lagi ke time frame weekly ya, price action, kita lihat at least Bitcoin kalau bisa maintain di atas Fibo 1272 area 18.900, menurut saya itu cukup baik ya. Tapi waspada juga terhadap proses sekedar hanya retest terhadap moving average-nya. Jadi kalau misalnya kita terdecline dari sini somehow, kita bakal berpotensi ngelihat Bitcoin atau memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk dia kembali turun bahkan ke Fibo 1618-nya, dan itu yang kita perlu waspadai untuk saat ini. Melihat dari time frame daily-nya, kita kemarin sempat memperhitungkannya atau sempat melakukan analisis di mana ada potensi setelah terbentuknya spinning tops, besoknya itu berpotensi terbentuk semacam shooting star. Namun menjelang closing pada hari Minggu kemarin, itu rupanya Bitcoinnya rebound ya, maksudnya Sabtu, itu rebound lumayan signifikan, bahkan close-nya itu di kisaran 21.000. Yang menurut saya menarik adalah teman-teman yang bilang ini pump, basically it's not really pump ya. Jadi sedikit sharing pandangan saya, kalau misalkan dibilang pump ya seperti ini, saya anggap ini pump. Karena kita bicara damnya itu turun dari 31.000 sampai lowestnya di 18 bahkan 17.000. Kalau kalian consider ini sebagai ngepump, saya nggak ngerti ya, dalam arti seberapa jauh dia ngepump gitu ya. Memang sih sebetulnya sempat kita ngelihat ya bullish movementnya lumayan signifikan, buyersnya lumayan masuk dalam jumlah yang lumayan besar. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mempertimbangkan itu sebagai pump, hati-hati. Artinya teman-teman gampang sekali kena yang namanya bull trap. Dalam artian ngelihat itu naik sedikit ya signifikan, kalian anggap itu sudah ngepump gitu loh. Nah takutnya justru kita jadi buangannya para whales. Kalau misalkan mereka mau melakukan short atau mereka mau taking profit lagi, mereka butuh orang beli. Dan belinya dari siapa? Ya udah pasti dari orang-orang yang ngelihat ini naiknya sedikit tapi udah dianggap ngepump ya. Jadi sedikit sharing buat teman-teman, seandainya Bitcoin mau maintain bullish momentum, sebetulnya sih alangkah lebih baik kalau Bitcoin mampu close di atas 22.300. Lebih bagus lagi ya kalau misalnya bisa close di atas exponential moving average ya. Jadi ini baru lebih ke arah kita bicara bullish lah, yang take over market, karena pasti nanti exponential moving average-nya lebih kurang akan seperti ini, dan lama-lama akhirnya jadi bull cross seperti ini. Nah pemandangan seperti ini kan nggak sekali dua kali teman-teman lihat, pasti sering banget. Nah cuman syarat pertamanya adalah Bitcoin harus close di atas exponential moving average 21 dulu dan maintain di atas area itu. Jadi sebelum kita ngelihat dia close di sana, bisa jadi ini cuma sekedar testing aja dan akhirnya reject lagi. Karena teman-teman perhatikan beberapa saat lalu itulah yang terjadi pada Bitcoin. Reject di EMA 21, reject di EMA 21, reject di EMA 21, reject di EMA 34, EMA 34, terakhir EMA 21. Baru dia turun lumayan signifikan. Nah, jadi tentu saja itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan buru-buru teman-teman beranggapan bahwa ini sudah ngepump gitu. Kalau misalnya kita bicara altcoin, itu saya setuju. Banyak banget altcoin yang lagi ngepump, tapi balik lagi teman-teman boleh nonton yang Ethereum ini karena kita ada ngebahas Bitcoin dominance-nya juga. Jadi memang sewajarnya itu terjadi. Alright. So kalian perhatikan di area 22.300 itu akan menjadi resistance paling penting untuk Bitcoin saat ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya pengen kembali ke time frame hourly dulu supaya teman-teman perhatikan ini tuh kita sebetulnya belum benar-benar breakout ya. Tadi saya sempat sampaikan melalui Telegram, kalau misalkan memang dia breakout, next candle-nya dia harus maintain at least 2-3 candle. Tapi ternyata next candle-nya itu langsung pressure-nya signifikan ya. Bahkan kalau kita lihat di time frame 4 jam yang tampak itu seperti bearish engulfing pattern ya. Which means ini seperti fake out dan tentu saja akan mengundang sellers untuk masuk ke market lebih signifikan lagi. Jadi untuk area saat ini yang saya consider sebagai bearish order block itu masih belum sempurna berhasil di break. Akan tetapi kita juga belum ngelihat nih Bitcoin-nya breakdown, which means the only support yang saya perhatikan adalah range price ini. Jadi kalau misalkan kita berhasil breakdown dari area ini, barulah kemungkinan kita bisa ngelihat ya Bitcoin akan ngetes sampai kisaran 19.800. Jadi selama dia belum break dari sana, itu berarti masih ada kecenderungan market
bullish ya untuk time frame yang kecil ya. Kenapa? Karena kita lihat kemarin dia V formation ya, sempat sideways sedikit sebelum dia finally breakout, tapi dia fake out aja. Dan kalau lihat sekarang saat ini posisinya menurut pandangan saya ini justru cenderung terbalik ya. Jadi kalau misalnya dia testing, dia failed di sini, maybe dia sideways dan dia breakdown, wah itu berarti kemungkinan besarnya bearish movement akan berlanjut, dan itu di opening hari Senin. Setidaknya itu yang saya perhatikan. Dan tambahan lagi, pada time frame 1 jam kemarin kita udah bahas ya, kita ngebentuk semacam ascending channel. Jadi setelah dia breakdown, sekarang dia kayak ngetes doang, abis itu rejection terjadi kembali. Dan dari situ kita ngelihat ya sellersnya masuk dalam jumlah yang lumayan besar juga ya. Jadi sebanding lah dengan buyersnya yang masuk. Nah, untuk saat ini, mungkin untuk mempermudah teman-teman, mensimplify-nya ya, teman-teman bisa perhatikan kisaran area ini. Ini kalian bisa consider sebagai area range untuk resistance ya, which is kayak gini, teman-teman. Ini adalah resistance areanya kita. Plus, kalau misalkan mau ditambahkan, kalian juga bisa tambahkan semacam trend line, which is di sini. Dan di bagian atasnya pun sama ya, kita bisa lihat juga terbentuk semacam trend line. Jadi kita semacam membentuk, well, ini lebih ke arah I think ascending broadening wedge pattern yang kecenderungannya dia breakdown. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, sellersnya masuk itu selalu dalam jumlah yang lumayan signifikan ya, menekan harga terus menerus, dan buyersnya tuh lama-lama kewalahan. Jadi kayak kuat naik, kuat naik, turun lagi, kuat turun lagi ya. Jadi nggak kuat nih sih jatuhnya ya, jadi kayak naik turun dan retracementnya itu lumayan teman-teman ya, retracementnya hampir 100% rata-rata. Jadi kalau misalkan dia gain dari sini, let's say dari sini dia naik, ini turun almost 80%, dia naik lagi sedikit lebih tinggi dan turun lagi hampir 90%, dia naik lebih tinggi, kali ini ketahan, naik lebih tinggi, and then boom 100% lagi koreksinya, dia naik lagi, recovery, berusaha untuk create higher high, and then boom kembali reject lagi dan 100%. Jadi secara nggak langsung kalau kita lihat dari segi momentumnya itu sudah mulai slowing down. Dan kalau misalkan Bitcoin let's say dia drop dari sini, oke, berarti kita tahu nih ya, big potentialnya Bitcoin bakal drop lagi dan mungkin ngetes kisaran area support ya, support area di kisaran range ini. Oke, kira-kira antara dua area ini. So basically bisa diperhatikan bagaimana reaksi Bitcoin every time dia nge-touch area ini ya teman-teman. Sekali lagi, itu saja mungkin yang ya sedikit summary atau sedikit kesimpulan. Pada intinya kalau kita bicara time frame weekly, memang ada opportunity untuk kita ngelihat market stop, tapi syaratnya Bitcoin harus berhasil breakout dulu ya dari box biru beserta exponential moving average 21, sementara pada time frame hourly-nya kita berkali-kali mendapati rejection. So it means maybe kita perlu ngelihat dia ditarik dulu supaya menjemput banyak order buyers terutama, baru kemudian dia bisa rebound lagi ya. Setidaknya itu aja pertimbangan saya untuk saat ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif, dan semoga teman-teman memiliki hari yang menyenangkan di hari Senin ini. Semangat yang udah mulai beraktivitas dan sehat selalu. Jangan lupa makan pagi dan makan siang supaya tetap menjaga imun tubuh. Alright, I think that's it. Thank you very much. God bless everyone. Cheers and bye-bye.